batas, tidak bagus. Tapi tenang saja, aku akan menambah pemeriksaan ulang padanya. Tentang kejadian keracunan sebelumnya, bagaimana hasilnya? Makanan yang aku konsumsi sudah diperiksa. Tidak ada petunjuk apapun. Hanya dalam beberapa hari, bagaimana bisa racun dalam tubuh bertambah sebanyak ini? $200.021.200.000. Ye Qiaofei, mereka itu sebenarnya hubungan apa? Ye Qiaofei, mereka itu sebenarnya hubungan apa? Bos Fu, kamu sekarang sangat racuni, perlu segera diobati. Racun Fu Beimo mencurigakan. Dengan cara bertambah ini, takutnya 3 bulan akan mengalami keracunan. Masih harus temukan sumber racun. Topeng. Jangan-jangan ini benar. Ye Qiaofei, ternyata kamu. Kamu sudah bangun. Dokter Ye. Maaf ya, Pak Fu. Akupuntur ini sangat menguras tenaga saya. Ye Qiaofei. Berhenti berpura-pura lagi. Aku paling benci jika dibohongi orang lain. Kamu memakai identitas Habib Ye untuk membuatku menikahimu. Kenapa? Kenapa? Karena aku membutuhkanmu. Butuh bantuan melarikan diri dari keluarga Ye. Membantumu balas dendam. Aku memang pilihan terbaikmu. Jadi kita seharusnya hanya berhubungan sebagai rekan. Kenapa kau menyelamatkanku? Karena kau membantuku. Jadi aku hanya ingin membalas budi. Jadi demi menyembuhkanku, kau mencari obat dan jarum perak. Semua untuk balas budi. Lalu bagaimana denganmu? Kenapa mengadakan pernikahan? Hanya karena keluarga MU. Kamu sebelumnya bilang ingin menikahiku. Itu hanya sebagai balasan? Ya. Kita hanya punya hubungan kontrak. Tunggu sampai kontrak habis, kamu bisa menikahi gadis yang kamu cintai, bukan? Balasan. Lalu aku untukmu apa? Penolong. Atau mitra kerjasama yang sepadan. Nona Ye, kamu benar-benar dermawan. Karena sudah menyelamatkan kakekku. Dan menyembuhkan racunku. Kamu tidak berutang padaku. Tapi kontraknya belum habis. Jadi aku minta maaf. Harus tetap jadi Nyonya Fu untuk sementara. Sekarang putri keluarga MU. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi membutuhkan aku. Fu Beimo. Apa yang terjadi padamu, Fu Beimo? Kamu baik-baik saja, jangan bikin aku takut, oke? Tolong, ada orang di sini. Apa yang kamu lakukan ke anakku? Lepaskan dia sekarang. Paman Sang adalah Ye Tabib, selamatkan dia. Aku akan menjelaskan semuanya. Cepat ambil jarumku, cepat, cepat, cepat. Masalahnya, begitulah caranya. Siapa sebenarnya? Harus diselidiki. Nyonya Muda. Setelah mengenalmu, aku percaya padamu. Aku juga percaya. Kemampuan medis Tabib Ye. Bolehkah saya tanya? Racun Tuan Muda masih bisa diselamatkan? Yang harus dilakukan sekarang adalah menghentikan asupan racun. Aku butuh waktu. Bahan obat lain sudah siap. Dia.
Masih ada waktu berapa lama? Paling lama 3 bulan. Paling singkat, mungkin kurang dari sebulan lagi. Tapi tenang saja, aku pasti jaga dia baik-baik. Soal identitasku. Menurutku sekarang belum waktunya orang luar tahu, supaya orang yang meracuni tidak waspada. Minta tolong kalian berdua untuk menjaga rahasia. Termasuk Tuan Besar Fu. Kamu fokus saja pada pengobatan. Kalau butuh apa, bilang saja. Selama waktu ini, tolong jaga Beimo, Nona Y. Urusan pernikahan kalian. Pernikahan. Tunggu Fu Beimo bangun kita bicarakan. Sekarang semua ini tidak penting. Sebenarnya racun apa? Masuk perlahan. Tapi gejalanya sangat kuat. Apa pemicunya? Ternyata sudah online. Kamu wanita yang tidak tahu terima kasih. Tidak tertarik. Saya sedang mencari racun. Lalu kamu tidak tahu tentang, ceritakan padaku. Masuk perlahan, mungkin butuh puluhan tahun. Tiba-tiba menyerang. Racun bekerja. Seluruh tubuh jadi hitam. Sudah lama sekali. Fu Beimo tidak bisa menemukannya. Mungkinkah peracun bukan orang yang sama? Mungkin ada orang yang menyewa orang untuk meracuni. Bisa jadi, itu Duan King San obat ini hanya dijual di pasar gelap. Jadi sulit mencari tahu siapa pembelinya. Duan King San. Efek dari Duan King San sangat unik, obat yang spesial. Orang yang meminumnya akan sangat tumpul terhadap perasaan atau bisa disebut dingin. Tetapi jika benar-benar jatuh cinta, maka ini adalah obat mematikan. Semakin kuat perasaannya, semakin kuat racunnya dan bisa mematikan. Jatuh cinta. Gong Shou, kita seperti udang di satu tali yang kita tidak bisa bertemu Fu Beimo. Orang di belakangnya sangat kuat. Ini paket obat terakhir. Kamu harus cari cara sendiri. Keluarga Ye hanya tersisa sedikit harapan. Kita butuh uang ini. Kalau keluarga Ye bangkrut, keluarga Gong juga tidak bisa lepas tangan. Tarik Xiuqing. Bantu Wawan, ya. Anda juga pasti tidak tega melihat Wan jadi tunawisma, bukan? Obat. Akan saya cari cara. Yi Xiaofei. Nanti setelah Fu Beimo mati, kamu bisa kembali padaku. Dengan dukungan keluarga MU, keluarga Gong akan aman. Dan bisa menyingkirkan keluarga Ye penghalang. Kita pasti akan bahagia bersama seperti dulu. Masuk. Tuan muda, Nona Shen datang. Dia bawa dokumen. Dokumen. Baik, aku tahu. Panggil Ye Qiaofei ke sini. Biar sekaligus dijelaskan. Paimo, kamu terlihat pucat. Bagaimana kondisi tubuhmu? Shen Jiayue. Tidak ada hubungannya denganmu. Pak Fu. Nona Shen. Kalian ngobrol dulu, aku pulang. Tetap di sini. Aku dan dia. Tidak ada yang bisa dibicarakan. Shen Jiayue, dokumen ini. Aku tidak terima. Paimontak, kita tumbuh bersama sejak kecil. Saling menjaga. Apa kamu tidak punya perasaan padaku? Tidak. Tuan Fu, tidak mengejarnya? Kenapa aku harus pergi? Ye Qiaofei. Apa kamu ingin aku mengejarnya? Kamu terburu-buru ingin mendorongku pergi. Tuan Fu, jangan lupa kontrak kurang dari setengah tahun. Setelah itu, tidak ada hubungan. Siapapun yang kamu ingin nikahi nanti, itu kebebasanmu. Ye Qiaofei. Sekarang kamu istriku. Bagaimana jika ingin memperpanjang kontrak? Aku tidak setuju. Ini tentang kontrak. Bagus. Beimo masih milikku. Setiap kontrak pasti ada akhirnya. Kecuali mereka memperpanjang kontrak. Nona Shen,
Masih ada urusan dengan Direktur Fu? Paman Zhang. Ulang tahun saya akan mengadakan pesta di rumah. Kakek dan paman sudah setuju datang. Saya berharap Bei Mo juga hadir. Sudah lama keluarga Shen tidak ramai. Iya. Dulu tinggal nona muda kedua dan beberapa pelayan merawatnya. Tapi jangan lihat keluarga Shen sepi, itu karena perusahaan mereka banyak di luar negeri. Skala grup mereka sebanding dengan keluarga Fu. Kedua keluarga akrab, kakak Shen dan Tuan Fu berteman sejak kecil, direncanakan menikah. Kalau dua keluarga menikah, bisa melampaui keluarga MU. Sayangnya, Yi Xiaofei. datang ke rumahku malam ini, pastikan kamu datang dan pergi tanpa diketahui untuk bantu Wan Wan melampiaskan. Kakek, Kenapa Anda datang? Keluarga Shen dan Fu sudah lama berteman, mereka sering di luar negeri. Yang dari dalam negeri ini, selama bisa bergerak, tetap harus datang. Wah, gaun ini benar-benar cantik. Anak nakal itu tampil cukup baik ya. Ayah. Pemeran utama hari ini adalah Jia Yue. Clean. Kirimkan minuman ini kepada wanita itu. Terima kasih, bisa datang ke ulang tahun Jia Yue. Hari ini datang keluarga dari Jia Yue, kupersiapkan dengan baik. Semoga semuanya menyukainya. Bei Mo, semua ini kusiapkan sesuai dengan kesukaanmu. Dan aku juga siapkan kejutan untukmu. minumlah sedikit, jangan kebanyakan. Tidak akan. Aku pamit sebentar. Fai, lama tak jumpa. Apakah kita perlu bertemu? Kamu harus menolak aku sejauh ini? Sejauh itu, aku juga mau. Gong Xiu Cheng, jangan-jangan kamu mau meniru tunanganmu, menjebakku? Mana mungkin. Kamu baik, akulah yang tidak menghargaimu dan menyakitimu. Fai, Kenapa sebelumnya tidak menyadari? kamu begitu cantik. Jangan kepedean, bisa? Tuan Gong. Walaupun tanpa Ye Wanwan dan Fu Beimo, kita berdua tetap tidak akan bersama. Minggir, aku mau pergi. Xiaomo, Kiao sudah pergi lama sekali. Semoga tidak terjadi apa-apa. Kakek. Aku pergi mencari. Cepatlah. Yao Fei. Yao Fei. Yao Fei. Kakak bei Montag. Panas sekali, tidak nyaman. Temani aku, boleh? Di mana Ye Kiao Fei? Bei Montag. Temani aku, boleh? Temani aku sebentar saja. Aku tanya, di mana Ye Kiao Fei? Fu bei Montag. Kamu gak lihat aku kesulitan? Kamu gak ada yang lain mau ngomong sama aku? Aku gak seharusnya datang.
Kalau Ye Qiaofei kenapa-kenapa, aku pasti gak akan memaafkanmu. Nanti jangan salahkan aku kalau aku gak peduli hubungan dua keluarga. Fu Baimo. Rumah keluarga Shen punya lebih dari 100 kamar. Aku lihat nanti pas kamu temukan dia masih sempat atau enggak. Dia mengambilmu. Aku akan menghancurkannya. Kakak Xiu Chen belum muncul. Jangan-jangan Ye Qiaofei menggoda kakak Xiu Chen? Riki di mana ya? Kakak Xiu Chen sebelumnya enggan melangkah lebih jauh denganku. Ini kesempatan langka. Kalau ketahuan di sini, kakak Xiu Chen harus menikahiku. Fai. Dengar-dengar ini kalau dalam 1 jam gak senang. Akan mati mendadak dan gak ada obatnya. Tapi jangan khawatir, kamu sangat cantik. Saudara-saudaraku akan membuatmu senang. Hahaha. Pergi. Kamu baik-baik saja? Aku bawa kamu ke rumah sakit. Bos Fu itu siapa bisa? Kenapa bahkan kehilangan wanitanya sendiri? Lan Yisua, Kenapa diizini kamu kasih kertas itu? bukan. Adalah Gong Xiu Cheng. Gong Xiusheng. Kenapa dia ada di sini? Lemparkan dia ke kamar dulu. Ye Qiaofei serahkan pada kalian. Mau bagaimana terserah kalian. Kakak. Terjadi sedikit insiden. Sekarang, rencana tetap berjalan. Maaf. Mulai sekarang, akan merepotkan Tuan Lan lagi. Ini untukmu, setidaknya dia mau. Aku tidak punya pilihan. Aku. Dia belum bisa menghilangkan racunnya sendiri sekarang. Aku pergi, cari penawarnya. Jaga dia baik-baik. Xiao Fei, kamu baik-baik. Xiao Fei. Xiao Fei, tenang dulu, pasti masih ada cara lain. Beri aku. Xiao Fei, Beri aku. Xiao Fei. jangan menyesal nanti. Mengapa racun dalam tubuh meningkat begitu banyak? Kalau terus begini, Fu Beimo mungkin tak akan bisa bertahan malam ini. Ingin sekali rasanya habisimu sekarang. Sayang sekali. Hari ini ada hal yang lebih penting. Hal yang lebih penting. Apa mungkin untuk meracuni? Fu Beimo, kamu baik-baik saja. Fu Beimo, bang, aku sekarang bawa kamu pulang. Bagaimana dengan Beimo? Dia sudah baik-baik saja, kedepannya juga akan semakin baik. Setidaknya sekarang dia tidak dalam bahaya. Kemarin, sebenarnya ada apa? Apakah Jia Yue mempersulit kamu? Kenapa bisa jadi begini? Apa yang Jia Yue bisa lakukan? Ayah, jangan terlalu memihak. Time kamu. Meski usiaku tua, tapi aku tahu siapa Shen Jia Yue sebenarnya. Kakek, jangan lakukan itu. Harus jaga kesehatan, ya. Selain itu, putuskan pindah kembali ke keluarga MU. Ibuku kurang sehat. Aku juga tidak bisa menemani mereka. Jadi aku putuskan. Sering-seringlah menemaninya. NK. Kamu pasti merasa tersakiti. Pulanglah. Kamu sudah benar-benar memutuskan. Sudah. Ini satu-satunya cara. Selama Beimo bisa sembuh, lainnya tidak ada apa-apa. Kamu siap. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Pindah dulu. Semua orang akan baik-baik saja. Hasil perawatan juga akan lebih baik. Gong Xiu Cheng. Saya rasa orang di belakang Gong Xiu Cheng meracuni. Setelah kembali ke keluarga M, saya akan menyelidikinya. Oh iya.
Kok tiba-tiba kamu pulang? Terakhir kali, kamu tanya soal obat patah hati. Aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku khawatir. Langsung pulang. Terima kasih. Aku paling nggak suka kamu bilang terima kasih padaku. Tapi tetap saja, terima kasih, ya. Ye Qiaofei. Kamu ingkar janji lagi. Pak Fu. Pria dan wanita dewasa saling suka, apa salahnya Pak Fu? Kenapa sulit begini? Kontraknya sebentar lagi habis, saya persiapkan dulu. Apa salahnya, Pak Fu? Kenapa pelit sekali? Tenang saja, kakek. Penyakit tuan besar dan racunmu akan saya rawat rutin. Kenapa kamu ingin pindah? Omong kosongmu itu hanya kakek yang percaya. Saya tahu ini pasti tidak sesederhana itu. Apa yang kamu sembunyikan? Apa yang saya katakan itu benar. Percaya atau tidak, terserah padamu. Akan mengembalikan utuh. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak izinkan kamu pergi. Selama kontrak belum habis. Kamu tetap milikku. Pak Fu. Surat cerai akan saya siapkan dan berikan padamu nanti. Juga. Tolong Pak Fu tepati janji setelah selesaikan pertunjukan ini. Maaf, Beimo. Terima kasih banyak atas segalanya. Jadi, aku lebih tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Terima kasih sayang. Kamu mau menikah denganku? Xiaomo. Kiao, kamu sudah pulang berapa hari? Tidak tahu. Dia kemana? Bukan urusanku. Belum baikannya. Hah? Tuan. Xiaomo. Tuan muda. Cepat, seseorang datang. Tuan muda. Cepat bantu dia berdiri. Cepat cari Dr. Zhang. Dr. Zhang. Bagaimana keadaannya? Kondisi Tuan Fu rumit dan ada risiko nyawa. Ah. Tidak berani merawat sendiri, panggil tabib Pie untuk melihat. Pak Zhang, cepat panggil tabib Pie. Cepat. Jovi. Aku senang kamu mau kembali menemani aku. Tapi aku juga khawatir padamu. Apakah Fu Beimo tidak baik padamu? Bukan. MA. Tenang saja. Dia baik padaku. Aku hanya ingin lepas dari keluarga Ye waktu itu. Cuma, sekarang aku punya pilihan. Aku menemukan keluargaku. Sekarang, aku hanya ingin bersamamu. Ibu, bisakah kau beritahu keluarga Fu? Aku yang gak mau siapkan pernikahan ini lagi. Halo, Nyonya muda, ada masalah. Tuan muda tiba-tiba sakit, pingsan. Dokter bilang hidup dalam bahaya. Bisa pulang untuk melihat. apa? Bagaimana mungkin? Setelah penyuluhan perasaan Fu Beimo sudah memudar. Racun seharusnya juga Tuan muda. Kenapa kamu muntah banyak Tuan muda, Paman Zhang sudah menyiapkan obat rendaman di rumah keluarga Fu. Cepat tempatkan Pak Fu dalam rendaman itu. Saya akan segera tiba. Xiao Fai. Kenapa jadi begini? aku juga tidak tahu. Waktu kita makan, aku cuma tanya dia, kapan kamu pulang? Gadis kecil. Xiaomo. Apakah tidak akan ada masalah? Tidak akan ada. Kamu tetap datang. Kupikir kamu cukup tega. Tidak akan datang menemuiku lagi. Akhirnya kamu bangun. Tunggu sebentar, aku akan mengambil obat. Lepaskan aku, Fu Beimo.
Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Biar aku peluk sebentar. Kita seharusnya tidak seperti ini. Kenapa tidak bisa seperti ini? Kontraknya sudah habis, kita bisa mulai lagi. Hidup dan bersama kami. Hanya bisa ada satu. Aku pilih nyawamu. Sekarang aku orang keluarga MU. Rencanaku bisa aku selesaikan sendiri. Aku tidak butuh kamu lagi. Yap, Jovi. By Montag. Nona Yap juga di sini. Beberapa kali aku telepon kamu tapi tidak diangkat. Aku tanya paman baru tahu kamu sakit. Biasanya aku yang merawatmu saat sakit. Kenapa sekarang jadi begitu asing? Minumlah ini. Kalian bicara saja, aku pergi dulu. By Montag. Aku akan merawatmu dengan baik. Meski bertengkar dan kesal. Akan segera berbaikan. Kita tidak akan pernah berpisahkan. Aku sudah minum obat. Kamu bisa pergi sekarang. Fu by Montag. Kamu sakit parah. Menyelamatkanmu sekarang adalah aku. Akankah kamu merasa berbeda terhadapku? Menurut hasil lab, Anda sudah hamil 2 minggu. Kalau tidak ingin menahannya, perlu segera operasi. Namun, dari kondisi tubuh Anda, anak ini sangat berharga. Ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan Anda menjadi ibu. Dokter, halo, keluarga pasien tadi. Apakah ada yang tidak baik? Saya lihat dia tidak terlalu senang. Saya sudah tanya, tapi dia tidak bilang ke saya. Itu adalah privasi pas. Saya tidak bisa mengungkapkan. Kamu tanya saja dia sendiri. Dokter, juga harus mengerti saya. Saya ingin mengurangi beban kakak saya. Ada 100.000 di kartu ini. Hanya perlu satu kata dan semuanya milikmu. Nona, Ada yang mencarimu. Hello Nonation. Saya Yuan. apakah aku mengenalmu? Saya Tenengan Gong Xiuqing. Sebelumnya di pesta ulang tahun, kita pernah bertemu. Kali ini berkat kesempatan dari Nona Shen, aku dan Kak Xiuqing bisa segera mengatur pernikahan. Sebagai balasan, aku punya informasi tentang Ye Xiaofei untukmu. Nona Shen. Kita punya musuh yang sama, jadi kita teman. Kamu pikir begitu, Miss Shen? Kalau bahagia, Aku akan membalasmu dengan baik. kabar kehamilan Ye Xiaofei. Apakah itu berharga? Apa? Hamil dengan anak Beimo. Tidak boleh biarkan Beimo tahu. Aku masih punya waktu. Aku tidak akan membiarkanmu melahirkan anak itu. Miss Ye. Tolong bantu aku. Jika berhasil. Kembalikan keluarga Ye. Dan pastikan kamu menikah dengan keluarga Gong. Apa yang harus aku lakukan? Ingin tahu racun di tubuh Fu Beimo? Datanglah ke alamat ini. Waktunya tidak banyak. Anakku. Anakku. Xiao Kia. Tahan. Aku di mana ini? Anak. Bagaimana anakku? Anakmu. Baik-baik saja. Oh iya, terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Jadi kamu tahu, Aku tidak memberitahu siapapun. Jika kamu mau, aku bisa membawamu pergi, anak. Aku akan merawatmu seperti anak sendiri. tidak perlu melakukan ini. Aku mau. Aku hanya ingin merawatmu di sisimu. Apa yang bisa dilakukan oleh Fu Beimeng? Aku juga bisa. Ye Xiaofei adalah istriku. Tidak akan mengganggu lagi. Tidak pantas mendapatkannya. Dia seperti ini sekarang gara-gara kamu. Karena Fu tidak bisa mengurusnya. Aku akan menjaga Xiao Kiao. Kamu bisa pergi sekarang. Mereka yang harus kembali. Itu kamu. Berhenti. Aku butuh istirahat. Kalian semua harus keluar. Xiao Kia. Aku khawatir kau sendirian di sini. Biar aku menemanimu lebih lama. Aku bilang. Semua keluar. Apapun yang mau dibicarakan, bicaralah di luar. Urusan Xiao Kia, saya tangani. Kecelakaan ini, terlambat sedikit, nyawanya bisa hilang. Aku tidak mengizinkan dia hidup dalam bahaya seperti itu. Apa yang terjadi hari ini? Aku akan menyelidikinya. Tolong, Lan Xiao, tenangkan dirimu.
Setidaknya sekarang dia milikku. Sebentar lagi tidak. Kamu. Hijau. Jangan salahkan aku yang kejam. Siapa suruh kamu selalu menghalangi kebahagiaan aku dan Siu Cheng Gege? Hari ini kamu dan anakmu harus mati. Kamu tidak pernah menyerah. Lepaskan aku. Kamu meracuniku, aku tidak mempermasalahkannya. Kamu malah mau nyawaku. Baiklah, selesaikan masalah lama dan baru, sekaligus. Isuan, di dalam rekam ini ada bukti memfitnahku. Serahkan ini ke polisi. Tidak. Dia akan tinggal di dalam sampai akhir hayatnya. Tidakkah aku salah? Maafkan aku kali ini. Bukan urusanku. Shin Jiao Yue menyuruhku. Benar-benar bukan urusanku. Aku salah. Isuan, bawa dia keluar. Jangan. Jangan. Kamu. Lepaskan aku. Lebih baik simpan tenagamu untuk jujur dan dapatkan keringanan dari polisi. Aku tidak pergi. Pak Fu, sudah ditemukan. Kecelakaan itu ulah Gong Xiu Cheng. Gong Xiu Cheng. Lagi-lagi dia. Dan saat membandingkan dengan rekaman kecelakaan sebelumnya, seharusnya juga Gong Xiu Cheng. Nyonya muda dipenjara karena ada orang yang menggantikan hukuman. Tapi untuk membuka kembali kasusnya, juga Nyonya muda meninggalkan keluarga Fu, langsung ingin membungkam. Membungkam. Kali ini. Hitung dendam lama dan baru. Pastikan membawa ke kantor polisi. Take Pak Fu. Baru saja di sisi Nyonya muda, juga ada masalah. Iwan Mercuni Nyonya muda. Apa? Pak Fu, Anda tidak usah khawatir. Nyonya muda baik-baik saja, berhasil menangkap pelaku. Tidak bisa. Saya akan mencarinya. Pak Fu. Agar anak ini lahir selamat, kita harus pergi dari sini, menjauh dari pandangan orang. Tapi sebelum pergi, aku harus cari cara untuk menemukan siapa yang meracuni Fu Beimo. Qiao Fei. Kau baik-baik saja, Qiao Fei? Fu Beimo. Aku capek. Tolong lepaskan aku. Tidak mau jadi Nyonya Fu. Semua ini bukan bebanku seharusnya. Biarkan aku pergi. Yao Fei. Saya serius. Saya menetap di luar negeri. Ingin menjauh dari kehidupan. Pindah ke luar negeri. Begitukah kamu ingin menjauh dariku? Ini surat perjanjian cerai. Saya harap kita bisa berpisah dengan baik. Semua janji-janji saya tidak mau. Saya hanya minta kamu. Kumohon bebaskan aku. Oke. Apa yang aku janjikan? Tidak akan kulupakan. Sekarang. Kamu sudah bebas. Fu Beimo, bangunlah. Minumlah obat ini. Kamu akan baik-baik. Minum obat ini, ketika bangun semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan kembali normal. Beimo, kamu sudah bangun. Kenapa aku ada di sini? Bukannya tadi di kantor? Ini di mana? Kapan kamu kembali? Beimo, kamu ngomong apa? Kamu pingsan, Ye Qiafei yang membawamu pulang. Ye Qiafei. Siapa Ye Qiafei? Kamu tidak tahu siapa Ye Qiafei. Apa saya seharusnya tahu? Dia tidak ingat Ye Qiafei. Apakah ini efek samping dari keracunan? Tuhan benar-benar membantu saya. Tidak apa-apa, bukan orang yang penting. Kamu istirahat saja dulu. Aku hanya merindukanmu. Datang khusus untuk melihatmu. Nona Shen. Penyakit Tuan Fu sudah tidak apa-apa lagi, hanya tidak tahu apakah nanti akan kambuh. Tapi kenapa aku merasa ada sesuatu penting terlupakan? Baiklah, kamu istirahat yang cukup dulu. Kamu terlalu lelah. Urusan perusahaan biar Sang Yan yang tangani dulu. Beimo amnesia, Paraka? Paman jangan khawatir. Yang dilupakan Beimo sepertinya hanya kejadian setelah kehadiran Ye Qiafei. Mungkin ini bukan hal buruk, bagaimanapun mereka sudah bercerai. Amati 2 hari lagi. Putri Bulan. Kamu harus ambil kesempatan ini.
Kalau dia benar-benar lupa, segera atur pernikahan kalian. Hanya saja, racun dari Beimo mungkin masih akan kambuh. Paman, tenang saja. Aku punya cara untuk menyelamatkan Beimo. Aku butuh antidot pemutus cinta. Baiklah. Meskipun Ye Wanwan dan Gong Xiucheng belum bisa menyingkirkan Ye Qiaofei. Tapi itu tidak penting lagi. Bagaimanapun, by Montag sudah melupakannya. Selama aku bisa menyembuhkan racun di tubuh Beimo. Mulai hari ini. Dia hanya akan menjadi milikku. Fai. Tebakanmu benar, memang ada yang membeli obat penawar di pasar gelap. Aku sudah melacak alamat IP-nya. Itu adalah Shen Jiayue. Kirim pesan padanya. Ajak dia bertemu langsung untuk transaksi. Oke. Kenapa belum datang juga? Di kartu ini 5 juta. Beri aku penawar untuk obat putus cinta itu. Nona, di bisnis ini ada aturannya. Aku harus konfirmasi dulu, apakah Anda orang yang membeli obat putus cinta 3 tahun lalu? Kamu mau ngapain? Nona, jangan panik. Penawarnya ini, Yuga jenes Rakun. Semua obat punya efek samping. Kalau dosisnya salah, bisa menyebabkan kemandulan seumur hidup. 3 tahun lalu. Ini yang kubeli dari pasar gelap, Duan Kingsan. Supaya Beimo GG tidak menyukai orang lain. Selama 3 tahun aku pergi ke luar negeri, aku menaruh racun di makanannya setiap hari. Sekarang dia sudah keracunan parah, bahkan mulai amnesia. Menurutmu, berapa banyak penawar yang harus dia makan? Tentu saja semuanya. Semoga mandul. Opa. Kia Fai. Dengar tidak? Kamu, Yi Xiaofei. berani sekali kamu menjebak Shen Jiaoyu. Mencintai seseorang bukan memiliki atau mengurus. Ini akibat perbuatanmu. Kalau bukan karena kamu, Beimo GG hanya milikku. Kamu wanita ini. Shen Jiayue, kamu diduga menyuruh orang lain meracuni Fu Beimo. Sekarang ikut dengan saya. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Lepaskan. Dadah. Kamu mau gimana selanjutnya? Saat ini, aku cuma ingin membawamu dan anak pergi jauh. Tinggalkan tempat menyedihkan ini. Gak nyangka ya. Sangga kijam hati shinjuyua. Dia memerintahkan pelayan keluarga Fu untuk merakuni kekuku. Ayah, tenanglah. Bukankah Beimo baik-baik saja? Syukurlah baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, aku tidak tahu bagaimana menghadapi leluhur keluarga Fu. Dan kamu yang terus ingin memanjakan Xiaomo. Menikah dengannya. Ayah, aku salah. Itu semua salahku. Sekarang yang paling penting adalah segera mencari cara agar Xiaomo memulihkan ingatannya. Aku dengar keluarga MU berencana mengirimkan gadis Kiao ke luar negeri. Pak Fu, bagaimana kalau Anda istirahat sebentar? Sekarang sudah jam 2 pagi. Sang Yan. Entah kenapa. Saat aku punya waktu luang, aku merasa di sini ada yang kurang. Chuan Fu, Anda pasti terlalu lelah. Istirahatlah sebentar. Besok masih ada rapat. Saya di sini semalaman. Kalau ada apa panggil. Maukah kamu menikah denganku? Sayang. Kiao Fei. Kiao Fei. Beimo. Kamu suka aku ya? Xiao Fei. Kiao Fei. Pak Fu. Kemana Kiao Fei pergi? Pak Fu, akhirnya Anda ingat juga. Setelah Buya bercerai dengan kembali ke keluarga MU, tidak hanya menyembuhkan, tapi juga mengirim Shen Jiayue yang meracuni Anda ke penjara. Aku harus pergi mencarinya. Baiklah, biar aku antar Anda dulu. Xiao Fei. Jika kamu memutuskan untuk pergi dan menyegarkan pikir, ayah dan ibu mendukungmu. Begitu tiba di luar negeri, beristirahatlah dengan baik. Kamu di sana harus jaga diri baik-baik. Ayah. Ibu,
Kalian harus jaga diri baik-baik, jaga kesehatannya. Tante. Jangan khawatir. Saya juga akan menemani Xiao, tidak akan membiarkan dia terluka sedikit pun. Pergi. Selamat tinggal, Fu Beimo. Ada apa, Yisuan? Iya, Fu Beimo. Beimo. Kenapa kamu datang? Qiao Fei, aku ingat semuanya. bisakah kamu tidak berpisah dariku? Aku tidak ingin berpisah denganmu. Aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Kamu sudah ingat semuanya. Ya. Mungkin takdir ingin kita kembali bersama. Membuatku mengingat kembali. Kamu tidak pantas. Yisuan. Aku memikirkannya matang. Orang yang kucintai selalu adalah Fu Beimo. Qiao Fei, kamu mau menikah denganku? Aku bersumpah. Mulai sekarang, hanya mencintaimu seorang. Tidak baik, Kenapa? karena kamu harus baik bukan hanya padaku, tapi juga pada bayi kita. Kenapa bengong? Nyonya hamil. Anak. Qiao Fei. Kamu mengandung anak kita. Hebat Qiao Fei, mulai sekarang aku hanya akan baik pada kamu dan anak.